Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman jamaah Majelis Ilmi rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini tentu seperti yang tadi disampaikan, melanjutkan pembahasan 2 bulan yang telah lalu, yakni mengenai at-taswib fi adzanil fajr. Taswib itu adalah kalimat as-sholatu khairun minan naum. Kalimat as-sholatu khairun minan naum di kalangan ahli fikih terutama disebut at-taswib. Kita sering mendengar kalimat as-sholatu khairun minan naum pada azan subuh, katakan. Karena memang ada beberapa keterangan yang berkalian dengan hal tersebut. Umpamanya hadis yang diterima dari Abi Mahdurah yang sering dijadikan dalil bahwa beliau mengucapkan as-sholatu khairun minan naum itu bis subhi, di waktu azan subuh. Jadi muadzin di zaman Rasulullah itu ada beberapa nama. Pertama Bilal bin Rabah, kedua Ibnu Ummi Maktum, ketiga ini yang terkenal di kalangan para sahabat, yang tiga ini adalah Abi Mahdurah. Menurut satu riwayat, Abi Mahdurah muadzin di Mekah. Kalau Bilal dan Ummi Maktum muadzin di Madinah. Jadi ada khusus para muadzin. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Bilal itu bukan nama tukang adzan, tapi nama orang, nama sahabat. Ini yang suka adzan disebut Bilal, itu salah, berarti namanya sudah diganti menjadi Bilal. Pokoknya di sini Bilalnya siapa? Oh, berarti nama Ustaz Aam diganti menjadi Bilal. Padahal kalau Ustaz Aam tukang adzan berarti muadzin yang suka adzan. Nah, hadis yang dari Abi Mahdurah ini dijadikan dalil hanya memang menurut para ahli muhaddisin, hadis ini dikategorikan ke dalam hadis yang dhaif. Itu yang hadis yang dari Abi Mahdurah. Kemudian ada juga hadis yang diterangkan oleh Bilal. Kata Bilal, la taswiba fi syai'in minas sholati khairum minan naum illa bis subhi. Jadi at-taswib tidak pernah diucapkan di adzan manapun kecuali di adzan subuh. Hanya hadis ini pun ternyata tidak luput dari kejanggalan, termasuk ada yang mengatakan hadis munqati. Ini juga diterangkan dalam kitab Nailul Awtar. Namun yang jadi pertanyaan, apakah as-sholatu khairun minan naum itu masruh? Apakah kalimat as-sholatu khairun minan naum itu disyariatkan?
Nah, inilah yang akan kita bahas dan di mana disyariatkannya. Ada beberapa hadis yang mengenai hal itu. Pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadukum adzana Bilalin min suhurihi fa innahu yu'adzinu aw qala yunadi bilailin liyarji'a qaimukum wa yuqidu naimakum. Kalian jangan terhalang, atau salah satu di antara kalian jangan terhalang dengan azannya Bilal dari sahur-sahur kalian. Karena sesungguhnya Bilal itu azan atau memanggil bilailin di waktu malam. Berarti belum pagi. Bilailin di waktu malam. Saya pernah menerangkan bahwa malam itu palingnya dibagi 3. Sepertiga malam pertama, pertengahan, dan akhir. Nah, Bilal adanya bilailin. Karena dikaitkan dengan sahur berarti sepertiga malam terakhir. Apa gunanya? Liyarji'a qaimukum, untuk memulangkan orang-orang yang qaim, diartikan dengan penjaga. Kalau sekarang mungkin pihak keamanan ronda. Wa yuqidu naimakum, dan untuk membangunkan orang yang masih tidur. Jadi adzannya Bilal di waktu malam itu untuk memulangkan, karena mau subuh gitu, sebentar lagi subuh, untuk memulangkan orang-orang yang berjaga dan untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Pada awalnya itu. Lalu masih dari hadis yang diterima dari, kalau tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Abi Mahdurah. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah as-sholatu khairun minan naum. Kata Abi Mahdurah, kuntu u'adzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adhanil fajril awwali hayya 'alal falah as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata Abi Mahdurah, keadaanku adzan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengakuan Abi Mahdurah, termasuk sebetulnya Bilal. Jadi ada kekhususan di samping adzan itu secara umum. Ya, buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Bilal ogah gitu. Adzan lagi, karena yang dibangunkan atau yang sering dia bangunkan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Sekalipun oleh khalifah pernah disuruh. Bahkan ada riwayat ketika zamannya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pindah Bilal itu dipanggil. Waktu zamannya kalau nggak salah Husain atau Hasan dipanggil supaya adzan, sambil karena Bilal bermimpi bertemu Rasulullah, karena
sahabat kalau bertemu Rasulullah, beliau tahu wajah Rasulullah. Sehingga kalau kalian, kata Rasulullah, bertemu dengan aku di mimpi, betul. Tapi kalau kita pernah bertemu sebelumnya, lalu ada yang, oh ini Rasulullah, dia ngaku Rasulullah, saya Rasulullah. Nah itu jangan percaya, karena bisa jadi setan. Karena kita tidak tahu. Kalau umpamanya dirubah wajah Rasulullah karena sahabat itu tahu wajah Rasulullah, nah itu akan ketahuan. Apalagi secara terjaga, umpamanya pernah bertemu Rasulullah, nah itu lain lagi malah. Terjaga bertemu Rasulullah. Siapa yang tahu wajah Rasulullah sekarang itu? Nah ketika zaman itu kemudian adzan sampai tidak tamat adzannya. Jadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara tidak ada, yang ada adalah tangisan hilal waktu itu. Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga Abi Mahdurah. Kata Abi Mahdurah, kuntu aqulu fi adzanil fajril awal. Aku mengucapkan pada adzan fajar awal. Mungkin inilah yang disebabkan hadis yang dari Abi Mahdurah yang lainnya disebut saling menguatkan. Mungkin itu karena ada kalimat fajri. Disangkanya fajri itu subuh. Padahal ini menggunakan fajril awal, fajar awal. Makanya ada disebut fajar sidik, fajar kidib. Nah yang di waktu malam atau umpamanya jam 3 atau setengah 3 itu kelihatan seolah-olah ada fajar, tapi hilang lagi. Itu yang disebut menurut istilah sekarang itu fajar kidib. Hilang lagi, tapi seolah-olah kayak pagi. Makanya disebut fajril awali, fajar awal. Hayya 'alal falah. Ketika mengucapkan hayya 'alal falah, maksudnya bukan berarti Allahu Akbar pertamanya tidak diucapkan. Beliau menerangkan bahwa nanti yang diucapkan aku di fajar awal itu setelah hayya 'alal falah. Makanya disebutnya fil fajril awali hayya 'alal falah. Yaitu ketika sudah ucapan hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Kenapa 2 kali? Supaya tidak bertanya lagi. Kenapa hayya 'alal falah 1 kali? Itu menunjukkan setelah itu. Karena sudah sama-sama tahu bahwa hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah itu 2 kali. Nah kemudian ditambah as-sholatu khairum minan naum. Apakah 1 kali atau 2 kali? Oleh Abi Mahdurah langsung dijelaskan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, berarti 2 kali. Ini pula yang menerangkan bahwa azan itu yang yasfa'a, ayasfa'a, genap, bukan ganjil. Makanya hayya as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Kemudian setelah itu tidak berhenti. Setelah as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, sudah aja, oh ini mungkin adzan fajar. Tapi oleh Abi Mahdurah ternyata dilanjutkan, khawatir salah penafsiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sama setelah itu. Hanya as-sholatu khairum minan naum setelah ucapan hayya 'alal falah. Fi adzanil awwali minal fajr. Jadi dalam adzan awal di waktu fajar. Nah, kalau hadis ini jelas sekali. Kalau hadis yang
dari Abi Mahdurah yang dijelaskan fi subhi itu dhaif. Kalau hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan diterangkan dalam riwayat riwayat Sunan An-Nasa'i dan Sunan Abi Daud. Kemudian yang hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini mengenai masalah at-tasbih tadi. Jadi ternyata as-sholatu khairun minan naum itu masru, tapi tempatnya bi adzanil awwalil fajri. Di adzan awal dari fajar. Sesuai dengan keterangan dari Bilal, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, la yamna'anna ahadukum. Jangan kalian merasa terhalang dari sahur kamu dengan adzannya Bilal. Nah, ini adzan Bilal itu bil lail. Kemudian dikuatkan bahwa adzan awal itu ada ucapan as-sholatu khairun minan naum. Kemudian hadis yang ketiga dari Abdullah bin Umar. Ini juga ada isyarat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Sesungguhnya Bilal, dia azan itu di waktu malam. Kapan waktu malamnya? Ternyata akhir malam. Terbukti kesananya fakulu wasrabu. Silahkan makan, silahkan minum. Apa makan dan minum di sini? Makan sahur. Fakulu wasrabu. Seandainya Bilal itu adzan, silahkan. Bukan berhenti makan, bukan berhenti minum, silahkan makan. Apalagi yang belum itu. Fakulu wasrabu. Silahkan makan dan minum. Hatta tasma'u, sehingga terdengar oleh kalian adzan ibni ummi maktum, adzannya Ibnu Ummi Maktum. Adzan apa? Jadi makan silahkan, minum silahkan, tapi ketika adzan Ibnu Ummi Maktum maksudnya berhenti. Kalau berhenti berarti waktu subuh sudah datang. Artinya adzannya Bilal itu di waktu malam atau di waktu sahur. Sedangkan adzan Ibnu Ummi Maktum di waktu subuh. Ini kehebatan Rasulullah Sallallahu di antara kehebatan Rasulullah menempatkan sahabat itu. Jadi ketika orang mendengar adzannya Bilal itu, karena sudah diawali inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu. Sesungguhnya Bilal itu adzannya di waktu malam, silahkan minum. Ini menunjukkan nanti ketika adzan Bilal itu orang-orang sudah tahu, ini waktunya sahur. Kalau berpuasa atau siang, ini waktunya sholat malam. Kalau umpamanya tidak di waktu kita puasa atau siang. Untuk pembatasnya digunakan Ibnu Ummi Maktum untuk adzan subuh. Jadi ketika adzan subuh Ibnu Ummi Maktum, maka orang-orang pada berhenti. Sekalipun nanti dalam hadis yang lain yang berkalian dengan ibadah sahur itu, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana Rasulullah sahur itu antara sahur dengan azan subuh? Ya kira-kira kata Anas bin Malik itu khamsina ayat. Kalau membaca ayat itu kurang lebih 50 ayat.
Jadi antara berhentinya Rasulullah dengan berdina sahur dengan adzannya Ibnu Maktum kurang lebih jatah itu 50 ayat kalau dibaca. Itu bentuk kehati-hatian karena dalam riwayat yang lain ternyata Rasulullah ketika selesai sahur minum, kemudian ada sahabat yang lagi makan sahur kemudian ikut, padahal sudah makan minum sedikit, kemudian Rasulullah ikut dengan sahabat. Oleh karena itu dalam beberapa keterangan bukan hanya buka bersama, sebetulnya sahur bersama Rasulullah pernah, dengan maksudnya bukan dengan keluarga, dengan para sahabat. Jadi kami sahur bersama Rasulullah. Kemudian ada juga kami buka bersama Rasulullah. Jadi bukan bid'ah kalau kita sahur bersama, silahkan. Tapi di rumah masing-masing. Sahur bersama seperti di dalam televisi ya. Kita sahur bersama. Di televisi ngajak, di rumah yang diajak, akhirnya di rumah masing-masing. Maksudnya Rasulullah itu dengan para sahabat. Nah, 3 dalil ini menunjukkan bahwa ternyata pertama bahwa at-taswib itu disyariatkan. As-sholatu khairum minan naum itu masuk. Hanya penempatannya seperti dari hadis Abi Mahdurah ternyata fi adzanil awal. Di adzan awal. Dan memang kalau lihat makna dari as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur, dikaitkan atau dibandingkan dengan tidur. Kalau sholat subuh kan wajib. Kalau khairum itu lebih identik dengan sunat, lebih baik dibanding tidur. Artinya perbandingan yang sunat dengan yang mubah. Tapi kalau sholat subuh bukan as-sholatu khairum minan naum, sholat itu harus didirikan, harus bangun. Tapi kalau ini, kalau melihat khairum minan naum, artinya naum itu tidak menjadi dosa ketika tidak bangun, karena bukan sholat wajib, tapi tidak mendapat kebaikan karena ada as-sholatu khairum. Ini menurut pribadi ya, kalau melihat khairum itu. Tapi kalau sholat wajib, ya mesti bangun, wajib bangun, karena itu kewajiban. Kalau ini kan khairum dibandingkan dengan tidur. Itu diantaranya mengenai at-tasawuf. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara para sahabat itu ada yang ditugaskan menjadi adzan awal khusus untuk malam, ada sampai pagi itu, ada yang dikhususkan subuh. Hikmahnya untuk bisa membedakan mana kita untuk sahur atau sholat malam, mana untuk berhenti makan dan untuk sholat subuh. Itu hikmah bedanya. Sekalipun bisa saja umpamanya kalau punya lagam 2 adzan, lagam adzan awal namanya begini, lagam adzan subuh begini. Oh, kalau lagamnya begini berarti dia adzan awal. Kalau lagamnya begini berarti adzan subuh bisa saja. Sekalipun membedakannya para sahabat itu tentu saja karena Rasulullah SAW untuk memudahkan para sahabat ketika itu, memudahkan dalam membedakan mana adzan subuh dan mana adzan awal, terutama ketika dikaitkan dengan kulu wasrabu, makan dan minum alias sahur itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk at-tasawuf mungkin cukup sekian.
ditambah ada catatan dari Syekh Utsaimin ketika beliau memberikan penjelasan tentang hadis dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk atau mengambil dua sahabat untuk di masjid, di antaranya Masjid Nabawi, yaitu Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, keduanya beradhan untuk sholat fajar. Beliau menggunakan sholat fajar. Keduanya adzan untuk melaksanakan sholat fajar. Hanya mungkin ada fajar awal, ada fajar subuh. Salah seorang di antara keduanya adalah adzan sebelum terbit. Maksudnya sebelum terbit fajar, agar orang yang mau bertahajud, nah ini penjelasannya, bahwa dua sholat itu agar ada yang mau bertahajud itu kembali dari istirahatnya, maksudnya bangun dari istirahatnya. Dan yang satu lagi yaitu Umi Maktum beradzan setelah terbit fajar. Kalau tadi belum terbit fajar, sebelum terbit fajar. Kalau yang Umi Maktum setelah terbit fajar, maksudnya setelah pagi. Makanya sholat subuh itu disebut sholat pagi, karena subuh itu pagi hari. Di dalam hadis ini Abdullah Ibnu Umar memberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ada dua sahabat itu bisa berhubungan dengan sahur, bisa berhubungan dengan sholat dua fajar, yakni fajar tahajud, kemudian fajar maksudnya sholat subuh. Makanya qobla subuh disebut qoblal fajri, sebelum sholat subuh maksudnya di sini. Artinya sudah masuk subuh. Yang disebut qobla itu sudah masuk ya. Kalau menggunakan istilah hadis, qobla duhri maksudnya sebelum sholatnya dibuang dalam hadis itu, dalam kalimat itu. Kalau qobla sebelum, dalam pengertian sebelum waktu, nanti jam 9 bisa sholat qobla duhri gitu. Yang disebut qobla duhri, qobla fajri itu adalah sebelum sholat yang wajib itu dilaksanakan. Jadi qobla fajri itu bukan menyambut fajar, bukan. Sebelum sholat qobla duhri, termasuk ba'da duhri. Kalau ba'da diartikan setelah duhur, berarti di waktu asar, maksudnya setelah melakukan sholat duhur. Begitu juga ba'dal isya atau dan yang lainnya. Begitu mengenai penjelasan hadis dari Ibnu Umar menurut ulama mutaakhirin yang namanya Syekh Utsaimin atau Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan dulu sebagai pembuat fatwa di Saudi Arabia. Setelah bin Baz itu baru Syekh Utsaimin. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk malam ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan, silakan.